penyakit leptospirosis itu cepat banget jadi sampai bisa menimbulkan kematian. Penderita itu kebanyakan dari tani. Oh, petani ya. Petani. Mereka ke sawah, Ya, ke sawah tanpa alas kaki. tanpa alas. Tikus Ratus norvegicus ini dia lebih berbahaya dibanding dengan tikus rumah. Atau bagaimana? Ada pendapat? Ning Widi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama kami di BKS, BPTK-LPP Surabaya Podcast. Ya apa kabari rek? Tapi ya, insya Allah kita semua senantiasa dalam lindungan dan berkahnya. Kembali bersama kami, saya Cak Didik. Pada episode kali ini, episode ketiga tepatnya, kami kedatangan bintang tamu, 2 orang bintang tamu yang apik, etnik tentunya, dan sangat-sangat menarik. Mereka berdua adalah Itu narik layangan apa narik apa Pak? belum saya kenalin dulu. Mas saya menarik masalahnya. Enggak. Oke lanjut. Semongko, tarik mang, semongko. Iya. Itu buat Enggak. saya. Becak juga bisa, narik becak. Enggak, kamu jangan terlalu GR. Kamu etnik, aku yang menari. Oke. Enggak, intinya beliau-beliau berdua adalah pasti akan mempunyai daya tarik tersendiri karena kompetensinya terhadap kasus penyakit khususnya yang terkait dengan leptospirosis dan tikus. Beliau berdua adalah Ning Widi dan Kakak Lukman. Nah, mereka berdua adalah entomolog ahli yang kami punya. Dan pengalaman mereka sudah tidak bisa diragukan lagi. Silakan Ning Widi memperkenalkan dirinya sendiri. Oh, terima kasih Cak Didi. Perkenalkan saya Widi, saya entomolog di BPTK LPP Surabaya. Seperti asal Boleh. saya dari Mojokerto. Oke. Oke. Lumayan ya, kota Mojokerto. Mojopahit. Ya, Yes. saya Mojopahit. Oke. Kakak Luman gimana? Oke, terima kasih Pak. Panjang yang perkenalan panjang apa yang pendek? Masalahnya kehidupan saya panjang loh Pak. Aduh, Iya. jangan panjang-panjang. Iya, nama saya Lukman Hakim Nahumaruri, asal dari Ambon, Bapak Ambon, Ibu Makassar. Nanti kalau tambah panjang nanti curhatnya lama. Lanjut Pak. Oke, terima kasih. Oke. Kita santai aja nih, Ning Widi, Kakak Lukman. Topik kita kali ini adalah bincang-bincang dikit tipis-tipis saja tentang leptospirosis dan tikus. Tikus ya. Leptospirosis dan tikus. Ya, makasih Pak. Lanjut. Enggak namanya Enggak cuma. lah. Oke. Kenapa dengan leptospirosis? Apa itu leptospirosis dan kenapa kok digandengkan, dipairing dengan tikus? Kok bukan dinosaurus atau bukan ayam atau bukan ikan? Kok harus tikus? Itu mungkin yang perlu arek-arek ketahui, termasuk saya sendiri juga belum tahu tentang itu. Kita bincang-bincang santai bersama para ahlinya. Santai aja, silakan disampaikan ini. Ning Widi, Kakak Lukman. Ya. Ning Widi dulu kali ya. Monggo. Apa itu leptospirosis? Nah, leptospirosis mungkin teman-teman sudah ada yang tahu, juga mungkin ada yang belum dengar untuk yang umum, orang-orang umum. Jadi leptospirosis ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri namanya bakteri Leptospira. Nah, Leptospira ini bisa ditularkan dari hewan, biasanya ini tikus, dan ini ditularkan melalui urin. Nah, kenapa urin? Kok urin? Urin apa? Urinnya siapa? Urinnya tikus. Oh, urinnya tikus. Urin nanti. Kalau berarti kalau dengan urin dinosaurus tadi? Kalau ada dinosaurus mungkin ada. Oke. Banjir nanti. Iya, banjir ya. Banjir. Tambah banjir bisa jadi danau lagi ya. Oke, lanjut. Jadi bakteri ini itu banyak di ginjal. Jadi kenapa yang menjadi Ginjalnya? Iya, ginjalnya tikus. Oke. Yes. Kemudian jadi kenapa yang menyebabkan yang menjadi faktor risikonya itu urin tikus. Nah, dan ini banyak terjadi di daerah-daerah banjir.
Oke. Oke, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada banjir, kemudian ada urin tikus yang ada di sekitar situ yang mengandung bakteri Leptospira, kemudian ada air, itu bisa terbawa kemana-mana bakterinya dan bisa menularkan ke manusia. Oke. Seperti Iya. Mungkin Ada saya tambahan, lanjut Kakak Lukman? sedikit, Yes. betul benar banget yang Ibu Widi sampaikan. Biasanya juga ada di hewan liar, kemungkinan biasa ada di menyebarkan bakterinya biasa dari babi, dari anjing, terus hewan hingga tikus, hewan-hewan yang paling menyebarkan bakteri Leptospirosis. Ya. Dan BPTKL juga turut ikut andil dalam penanganan lepto. Ini karena penyakit ini dapat memungkinkan munculnya wabah atau seperti KLB gitu ya Pak ya. Oke. Oke, Rek ya. Jadi leptospirosis adalah sebuah kasus penyakit. Kenapa kok dikaitkan dengan tikus? Ternyata penyakit leptospirosis adalah penyakit yang dibawa oleh tikus. Nah, itu kaitannya kenapa kok lepto dikaitkan dengan tikus, bukan dengan dinosaurus atau dengan ayam atau yang lainnya. Gitu Kakak Lukman ya. Iya, benar Oke. sekali. Berbicara tentang tikus, kira-kira model tikus seperti apa atau jenis tikus seperti apa yang potensial sebagai sumber penularan leptospirosis? Oke, tikus Ya. itu bisa dibilang lucu. Lucu, Mickey Mouse. imut-imut ya. Ada juga film Mickey Mouse, juga ada juga film yang seperti dia menjadi koki ya. Ya. Tapi di tikus imut-imut ini ya termasuk dibilang bahaya juga dengan Ya. urinnya itu. Ada beberapa tikus yang mungkin saya baca sedikit Boleh. yang bisa menyebabkan kencingnya urinnya tikus itu Ratus norvegicus itu yang sering kita dapat di daerah yang kita contohnya Probolinggo ya kemarin Oke. kita ada Ya. kegiatan Oh ya pernah di Kita juga Probolinggo melakukan kegiatan untuk sentinel leptospirosis Ya. di Kabupaten atau di Probolinggo. Probolinggo ya. Probolinggo. Oke. Ya. dan Ratus norvegicus ini yang kita sering dapat dan yang sering positif Positif untuk tikusnya, positif leptospira. leptospirasnya. Nah, untuk tahu positif dari tikus itu gimana? Dari Atau cek kita darahnya atau kita cek- mengambil tikusnya, masang merangkap gitu. Setelah kita pasang merangkap di beberapa tempat, akhirnya kita panen yang biasa kita sebut panen tikus. Aduh, panen. Terus kebetulan saya juga yang mengikusi dalam arti membedah, mengambil ginjalnya langsung. Oh, ginjal. Iya, Ya, ginjal tikus untuk kita langsung bawa ke biasanya kita kerjakan di lab Nongko Jajar. Oh, Pasuruan. Ya. Pasuruan. Oke. Jadi, Rek ya, Kakak Luman bersama Bu Widi melakukan kegiatan penangkapan tikus guna untuk melakukan kegiatan pengendalian leptospirosis. Yes. Dengan cara menangkapin tikus-tikus pakai Perangkap tikus. Itu dengan terus umpan. Terus gimana tuh nangkapnya? Rumahnya atau kebunnya atau sawahnya? Ada beberapa yang kita pasang, contoh di salah satu rumah, ada kita bikin dua bagian, satu di dalam rumah dan satu lagi di luar rumah, seperti itu. Luar dan dalam. Dan untuk luar dan dalam, dan untuk umpan yang biasa kita pakai banyak jenisnya, termasuk pengalaman saya di Probolinggo. Kebetulan kita memakai pertama awal itu kita memakai umpan kelapa bakar. Kelapa digoreng. Disangrai lah, Dibakar, dibakar sangrai. lah gitu seperti itu. Nah setelah itu besoknya kita hasilnya agak nihil, tidak Nggak dapet terlalu maksudnya. nggak, mungkin dapatnya satu atau dua. Terus dari saya bilang emak-emak, mama siapa kader, tuh? memang- Oh, kader itu siapa itu? kader ini kita bekerja sama dengan dinas kesehatan dan kader ini kebetulan dari Puskesmas Dringu. Dringu Kabupaten Probolinggo. Kabupaten Probolinggo, dan mereka sangat sigap dalam arti bisa membuat inovasi sendiri. Lebih ke umpan tikusnya itu. Maksudnya mereka merekayasa Merekayasa. umpan tikus yang cocok di tempat mereka. Yes, dan Oke. Mereka ngomong ke saya, Pak, gimana kalau ganti dengan makanan yang di rumah mereka atau rumah yang kita pasang, rumah yang mereka masak
mereka masak itu. Maksudnya yang mereka masak sehari-hari Sehari-hari. untuk Jadi, makan keluarga ya, mereka. betul. Itu disisihkan, dibuat umpan seperti itu. Akhirnya alhamdulillah Dan ya, efektif? Dan efektif banget. Yes. Bagus. Dan saya bilang mama karena memang mama punya power, Pak. Biarpun mama itu motion kiri, dia ke kanan, tapi mama ini hebat. Mama kader yang ada di Probolinggo. Sangat pokoknya luar biasa. Sebentar ini Kakak Lukman. Kalau dengar emak-emak ini mungkin saya perlu pendapatnya Bu Widi. Emak-emak juga. Emak Widi nih. Ya, betul. Perlu pendapat Emak Widi tentang bagaimana mungkin pendapatnya tentang inovasi yang sudah dilakukan oleh kader ya. Tentang penemuan umpan penangkapan tikus tadi itu mungkin Mbak Widi, Ning Widi ada sesuatu yang bisa memberikan hal yang mungkin lebih baik dari itu atau mungkin semacam penilaian evaluasi gitu. Maksudnya saya disuruh ngumpan gitu Pak. Jadi lebih baik. Bisa jadi ya. Enggak juga sih emang. Kalau umpan hati. Umpan hati mungkin ya Bu ya. Jadi ya. Kalau Pak Lukman ini kalau di manapun tempatnya itu adalah kalau saya amati sih memang idola emak-emak. Jadi istimewa. Kalau mamanya doang, yang lain enggak. Kalau yang sudah emak-emak seperti saya itu keberterimaannya kami kaum emak-emak terhadap Pak Lukman itu sangat besar. Oh gitu. Ya, jadi kalau diminta apapun manut. Waduh. Kadernya itu manut. Minta apa dulu nih Bu? Masang thread. Oh iya, oke. Iya, jadi saya lihatnya masang thread. Lanjut. Jadi waktu itu kader ini kita menangkap tikus tuh 3 malam ya. 3 malam. 3 malam. Maksudnya dari kita trapping misalkan hari Senin ini. Ya. Senin, Selasa, Rabu kita panen. Iya enggak. Senin kita pasang sore. Jam 4 kurang lebih jam 4 kita sudah keliling Kenapa sama kok para harus kader. jam 4 itu? Karena persiapan untuk nangkep tikus itu kan malam Pak. Cak nanti. Maaf ya, maaf. Cak. Jadi kalau dipasang itu kita persiapan jam 4 harapannya setelah maghrib lah itu tikus kan biasa sudah keluar tuh, sudah riwari. Nocturnal itu nocturnal ya. Karena nocturnal itu dia bisa kita tangkep. Kita persiapan jam 4, itu emak-emak sudah pada bawa trap, sudah ngambil di posko ya, ngambil di posko, kemudian masang umpan, kemudian masang di masing-masing lokasi rumah yang sudah ditetapkan. Waktu itu kita pasang 120 trap. 120 trap semalam ya. Itu satu desa. Kita ada kemarin untuk sentinel ada 3 desa. 4 desa. Tambahan 1 desa karena ada KLB kemarin. Itu tanggal berapa? Tanggal 22 sampai 24 Maret. 22 tahun ini kemarin ya. Untuk 1 desa 4 desanya kita jadi tiap desanya 30 trap. Tiap desa 30 trap luar dalam. Luar dalam. Jadi 60 trap. 15 rumah gitu ya. 15 rumah 30 trap gitu. 4 desa jadi sekitar itu. Ya. Jadi yang dipasang itu jadi satu rumah tuh dipasang di luar dan di dalam. Kemudian ya yang masang ini para kader dan kader ini bukan cowok, kemudian bukan tenaga kesehatan tapi benar-benar masyarakat emak-emak. Emak-emak istimewa. Emak-emak istimewa ya. Karena di bawah komando. Semangat ya, emak-emak. Iya. Emak-emak Kadringu istimewa. The power of mama pokoknya. Itu di bawah komando Kakak Lukman. Istimewa juga. Jadi hari pertama dipasang, kemudian sore kan, pagi jam 7 itu kita sudah panen. Panen trap. Jadi Rabu sore misalkan Senin sore pasang, Selasa pagi panen. Panen itu kemudian kita evaluasi. Waktu itu yang disampaikan Pak Lukman Kakak Lukman itu kan umpannya itu kelapa bakar. Itu kurang efektif. Kemudian ya emak-emak tadi berpikiran biasanya tikus itu kan makan dari sisa-sisa makanan. Nah, jadi waktu itu hari kedua itu digantilah umpannya. Umpannya ada yang tempe goreng, ada ayam goreng, ada pepes ikan, ada ikan goreng dan ternyata itu efektif. Jadi hari kedua itu umpan sudah diganti. Kemudian pada saat hari Rabu misalnya Selasa diganti umpan, Rabu pagi kan panen itu hasilnya lumayan banyak. Jadi memang itu yang terbukti ya efektivitas makanan yang tersedia di rumah dibanding dengan kelapa bakar yang biasa kita lakukan itu
lebih efektif yang Jadi Sekitar 24 ekor ya. dari Jadi 24 per desa, per hampir desa. Per desa 24 ekor. dari pengalaman kami itu tikus itu kan punya kebiasaan. Kebiasaan kan. Jadi kalau dia biasa mendapatkan makanan ikan-ikanan, pasti dia lebih cenderung kalau ada ikan tuh dia akan tertarik. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya di daerah pelabuhan, itu kan biasanya banyak ikan asin atau apa gitu kan. Itu pasti dia akan lebih tertarik ke ikan asin. Kalau misalnya di rumah, biasanya dia dapatnya makanan-makanan rumahan, makanan sisa-sisa makanan. Nah, dia mungkin akan lebih suka seperti itu. Pengalaman kami seperti itu. Karena ada di tempat lain dari teman-teman itu juga ada yang minta keju. Ya ada. Kalau nggak keju Ada yang nggak minta dapat. Coklatnya anak-anak itu ya. Selai kacang, Selai dicampur kacang, roti. dicampur roti, iya, Akhirnya iya. kalau saya lapar saya juga yang makan, Pak. Saya itu. Iya, Saya iya, itu kemarin waktu beng-beng. Iya, Beng-beng saya iya. dikasih 10, saya ambil 1 saya makan. Jari arek Surabaya tikus endah sireng. Iya. Nah, itu ya arah-arah ke sana itu, Pak. Padahal tikus sebenarnya endahnya juga ireng. Iya. Iya. Enggak juga Oke, ya. oke. Nggih. Terus gini nih, Neng Widi, Cak Lukman. Setelah kita peroleh tikus itu, setelah kita panen tikus itu, lalu kita apakan tikus itu? Kita apakan? Kita buang atau kita ternak atau kita pelihara atau gimana? Yang Setelah seperti tadi saya bilang, kita mungkin setelah itu kita kumpulin, kita ada identifikasi tikus yang pertama. identifikasi tikus apa Tikus itu? ini tikus jenis-jenis tikusnya apa, terus kita melakukan untuk dibius, Dibius untuk diukur, dibedah. Bedah. Dibedah, tapi awalnya kita melakukan pengukuran dulu. pengukur panjangnya Pengukuran berapa? besarnya tikus dari ujung telinganya ekor, telinganya berapa. Kok telinganya berapa? Itu ada yang spesifik kalau tikus. Kalau kita identifikasi tikus bukan telinga tapi pasang Pasang apa, Bu? Apa itu? Sing apa itu? Ini di-cut ya. pasang puting berapa pasang Oh, ini. putingnya? Ya, ada beberapa puting ya, beberapa Masa pusat puting. telinganya berapa dijawab telinganya berapa? Iya, saya arahnya ke lain-lain biasanya kalau masalah puting ini ya. Ya, kita hitung beberapa pasang puting yang Jadi- kiri dan kanan Jadi sebentar, biasanya. tahu lagi biar Arana juga tahu bahwa kita tahu mungkin bobot ya berapa kilo, Beratnya berapa, terus ukuran panjangnya, panjang, terus ukuran ekor dari pangkalnya ekor sampai ujung ekor, terus jumlah sama juga ada kaki belakang, kaki telapak belakang kakinya. telapaknya itu. Torak, Betul. besar torak, Ya, torak untuk ukuran kepala, Torak, itu ukuran juga kepala menentukan itu untuk warna. menentukan juga warna, dan bulunya dan lain sebagainya. Itu untuk mengidentifikasi jenis Identifikasi tikus dan apa. jenis apa, benar. Nah, dengan kita tahu jenis tikus apa di sini itu nanti fungsinya untuk apa itu? Mungkin kayak Norvegicus, Tanisumi, Bandicota. Mungkin kita pengen identifikasi tikus-tikus yang potensial penularan ke manusia itu tikus apa gitu kali ya? Iya, mungkin. Atau gimana? Karena selama pengalaman saya yang saya lakukan di dunia tikus, Ya, pertikusan. pertikusan itu bisa menentukan yang paling banyak bisa positif atau tidaknya yang menularkan lepto ini. Kita tahu jenisnya jenis apa, misalnya contoh yang kita sering dapat Norvegicus. Norvegicus, Norvegicus 100 ini ratus Norvegicus. Norvegicus, dia sering di daerah Habitnya di parit atau got. parit got. Oh, iya. Terus juga ada ratus Tanezumi, Tanezumi. itu lebih ke rumah sih, daerah-daerah loteng dan lain sebagainya seperti itu. Dan tikus rumah itu ya. Tikus rumah, itu. ya. Jadi mungkin lebih potensial penularan mana tikus yang ratus Norvegicus dengan DRD. Kalau melihat habitnya sih kalau Norvegicus ini dia di Di got, lecek-lecek, di daerah got-got di itu got. yang dekat dengan air. Tapi kalau yang Tanesumi itu di rumah, yang Di rumah. biasanya jauh dari air ya. jauh dari Tapi air. dia dekat dengan manusia. Dengan manusia. Lah, kemungkinan terbesar dari kedua jenis tikus ini yang sering ditemukan positif lepto di ginjalnya itu yang mana? Lebih ke Norvegicus. Norvegicus, Ratus ya. Norvegicus. Karena di daerah Probolinggo ini sering terjadi banjir. Khususnya tepatnya di Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Dringu. Dringu. Oh ya, Dringu. Yes. Puskesmas yang kita melibatkan Puskesmas Dringu juga di situ. Oke. Oke, jadi kalau berdasarkan jenis tikus yang tadi Kakak Lukman dan Neng Widi sampaikan, ada jenis tikus ratus Norvegicus atau tikus rawa. Bukan, parit. Tikus parit, got ya.
dengan tikus tanisumi, tikus rumah. Nah, dari kemungkinan 2 tikus itu yang potensial, yang sering ditemukan positif di ginjal ada tikus Norvegicus. Ya. Jadi bolehkah kalau saya menyimpulkan bahwa tikus ratus Norvegicus ini dia lebih berbahaya dibanding dengan tikus rumah? Atau bagaimana? Ada pendapat, Ning Widi? Yo, kalau menurut kami sih, karena yang kegiatan kita itu kan di Probolinggo, jadi Ya, kita belum pernah melakukan kegiatan di kota lain. Jadi data yang disampaikan, hasil yang disampaikan oleh Kakak Lukman itu kan sebatas di Probolinggo. Jadi khusus untuk di Probolinggo itu kita bisa mengatakan bahwa ratus Norvegicus itu lebih potensial menularkan dibandingkan spesies yang lain. Tapi kita belum berani untuk menyimpulkan bahwa ratus Norvegicus itu adalah penyebar terbesar di lokasi lain, di wilayah lain. Jadi karena kita belum punya data, dan kita itu sementara ini baru 3 tahun berturut-turut ini ya, atau tahun keempat ya yang Probolinggo ini? Iya, tahun keempat. Ya, tahun keempat, sudah keempat. Sentinel, memang kegiatan itu sentinel tikus itu untuk deteksi dini leptospirosis. Kita baru di Kabupaten Probolinggo. Mungkin ke depan kita akan ke tempat-tempat lain, karena di Jawa Timur itu selain Probolinggo ternyata banyak juga wilayah yang potensial untuk penyakit leptospirosis. Iya. Jadi kalau boleh saya sampaikan bahwa ratus Norvegicus itu tidak menjamin bahwa spesies jenis tikus seperti itu tuh adalah tikus yang sering terinfeksi oleh leptospirosis. Karena memang data ini hanya berdasarkan dari satu wilayah, satu kabupaten Dringu. Jadi tapi yang pasti di Kabupaten Dringu, Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Dringu, itu jenis tikus yang potensial sebagai penularan lepto adalah jenis tikus ratus Norvegicus atau tikus parit, tikus got. Ya, meskipun pada kenyataannya Diardi tanisumi, tikus rumah, itu tidak menutup kemungkinan untuk bisa memberikan menularkan ke manusia, karena memang kalau melihat habitat kebiasaan mereka hidup, kalau Norvegicus dia jauh dari manusia, tapi kalau Diardi dekat dengan manusia. Seperti itu kah? Ya, kurang lebih seperti itu. Dan Cak Didik belum diceritakan sama Pak Lukman ya. Jadi kenapa Pak Lukman bisa Kakak Lukman bisa mengatakan bahwa Norvegicus ini lebih menularkan dibandingkan tanisumi. Itu setelah kita bedah, setelah teman-teman di lapangan itu bedah, disimpan dalam alkohol, itu di PCR Pak Didi. Oh, di PCR. Di laboratorium Nongko Jajar. Di Nongko Jajar. Kayak COVID itu PCR. Ya, PCR kayak COVID gitu. Keren. Iya. Jadi teman-teman di Nongko Jajar di lab vektor itu kita juga melakukan pemeriksaan PCR dari sampel-sampel vektor. Jadi sampel binatang, sampel ZOO-nya. Jadi yang kemarin itu dilakukan oleh teman-teman entomolog dan teman-teman Pranata Lab yang ada di Nongko Jajar itu, setelah mendapatkan sampel ginjal tikus itu kita bawa ke Nongko Jajar, kemudian di sana dipreparasi dan diperiksa secara PCR. Nah, baru itu dia dari situ bisa dilihat, oh ini ternyata infeksius dengan bakteri leptospira. Yang ini negatif, seperti itu. Jadi bisa disimpulkan, oh ini bisa menularkan. Keren. Jadi sampai sekarang juga sampel masih tersimpan rapi ya di Nongko Jajar. Keren. Jadi kalaupun kita perlu untuk sampel positif sebagai mungkin bahan pelatihan atau bahan pengembangan teknologi, kita bisa ambil di Nongko Jajar. Oke. Karena yang diambil cuma sedikit ya. Dari satu ginjal itu diambil paling cuma berapa? Nggak sampai setengah juga sih. Cuman kita kan belah ginjalnya. Oh, setengah ginjalnya. Setengahnya ginjal. Tapi tergantungnya tikus gede ginjalnya gede ya. Tikus kecil ginjalnya kecil. Oke, jadi mungkin yang perlu kita garis bawahi di sini
ada pesan atau saran untuk arek-arek pemirsa ini tentang gimana kita harus mengendalikan tikus, gimana kita harus menjauhi tikus demi kesehatan kita, demi kualitas hidup kita yang lebih baik agar tidak sampai terserang penyakit leptospirosis. Apa kira-kira Kalau saran-sarannya? mungkin dari saya ya, karena saya yang biasa turun lapangan langsung, pasti yang paling utama tuh lingkungan dan ya. harus bersih. Dan kebanyakan juga ada beberapa korban ya. Korban apa? Penderita. Penderita. Oh, memang sapi, kambing. Oh iya. Iya, penderita itu kebanyakan dari tani. Oh, petani ya. Petani. Mereka ke sawah, Ya, ke sawah tanpa alas kaki. tanpa alas kaki dan lain sebagainya. Karena bakteri ini kan dia bisa masuk ke celah-celah kaki itu. Celah Meskipun kaki, tanpa luka pori-pori itu. kaki dan ada lukanya juga Oh, bisa masuk ada dari lukanya. situ juga. Lebih ke sanitasinya Izin juga sih, sanitasi sanitasi juga dan lingkungan itu saja sih. Mungkin ada tambahan dari Ibu Nih gini, ada tambahan? Clue apa kira-kira untuk untuk kita bisa mengendalikan tikus dan menjaga diri supaya tidak terserang leptospirosis? Ya untuk yang pasti lingkungan Ya, sanitasi. sanitasi, kemudian kita sebagai emak-emak. Hmm. Nah, Ini emak-emak kembali nih. lagi ke mama. Ya. Meneh. wow, Jadi istimewa nih mama. Istimewa. ya apapun itu mama istimewa. Sen kiri ke kanan ya. Ya, Ya, jangan ke seperti kiri. itu. Jadi kalau misalnya kita ada makanan, sisa makanan di rumah itu sebisa mungkin jangan sampai di meja makan, bisa ditutup atau apa. Jadi dengan seperti itu si tikus kapok kalau kan ke rumah kita nggak ada makanan, Oh, nggak nggak, dapat ya. makanan. Kemudian sampah-sampah itu kita bersihkan, kita taruh di tempat sampah. Jadi Ya. salah satunya seperti itu untuk menjaga di lingkungan rumah saya, rumah kita, rumah rumah mama. kita. Nah, untuk yang lingkungannya lebih luas yang sudah sampaikan Kakak Lukman, sanitasi secara umum. Kemudian untuk yang pekerja-pekerja yang ada kaitannya, misal ada resiko terhadap banjir atau apapun atau air, misalnya petani sebisa mungkin pakai boot lah. Jadi Sepatu boot, boot, sepatu boot, pelindung, sepatu pelindung. Jadi pelindung. dengan seperti Ya, itu kan ya, betul. apabila ada luka atau apapun itu bisa sebagai barir lah. Dari- Sebagai pelindung ya, pelindung mencegah dari penularan leptospirosis. leptospirosis. Ya, tapi ya by the way anyway OTW ini ya. Jadi kalau penyakit leptospirosis itu cepat banget, jadi sampai bisa menimbulkan kematian. Jadi berbahaya sekali. Kalau terlambat pertolongan Penanganannya. penanganannya pasti ya Dan pasti ke arah akan sana terjadi juga. arah kematian. Betul. Biasanya kalau terlambat penolongan itu bukan karena kita telat, tapi kadang salah diagnosis juga. Salah diagnosa Nah, yang bisa kayak jadi ya. mungkin taunya orang rumah panas biasa, Panas biasa, kasih paracetamol dan paracetamol. biasa. Tapi kita nggak tahu. Tapi sebenarnya Ya, itu adalah betul. leptospirosis. Jadi hati-hati ya. Dan gejalanya kan sama dengan apa ya? Dia gejalanya panas. Penyakit itu terus mata menguning ya kalau nggak salah. Mata kuning, ada ngilu-ngilu kayaknya Ngilu-ngilu biasanya. seperti itu. Ini mata saya kuning nggak? Oh, iya. takutnya ke arah sana. Tapi nggak panas kok. Oke. Iya. Oke, mungkin untuk edisi kali ini kita cukupkan dulu ngobrol-ngobrol santai kita ya. Tapi sebenarnya masih panjang Pak kalau tikus ini. Panjang Tikus banget. panjang banget. Oh bisa dari Papua ke Jayapura Aduh, masih asli. panjang. Mungkin tapi kita mungkin lain kali lagi. next time kita bicara khusus untuk tikus bersama dengan Kakak Luma, Yes. ahli pertikusan. Terima kasih. Iya. Oke. Yuk, salam yuk kita ke arah-arah yuk. Salam apa ini Pak? Eh, Salam tikus. Rosa Cadas. Oh, boleh. Rasa Sekali Cadas. ya. Oke. Jangan lupa Like, comment, subscribe. subscribe. Rosa Cadas. Kuat, keren sekali. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.